Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya nak ya. Sekarang kita lanjuti materi baru mengenai, bukan baru sih, sambungan ya dari bunyi part 1. Ini adalah bunyi part 2. Semangat dan selamat menyaksikan. Oke. Dawai dan pipa organa. Dawai ya. Dawai itu terdapat pada gitar, atau nama lain dari dawai itu adalah senar ya nak, atau bisa juga pada biola. Oke. Pada dawai yang kita bahas itu adalah nada dasar, kemudian nada atas pertama dan nada atas kedua. Nada dasar itu L sama setengah lambda 0 ya, dimana simpulnya 2 dan perutnya 1. Nada atas pertama L sama lambda 1 dan nada atas kedua L sama 3/2 lambda 2. Maka lambda 0 itu sama dengan 2L, lambda 1 sama dengan L, dan lambda 2 itu sama dengan 2/3L. Jadi perbedaan antara nada dasar ke nada atas pertama ke nada atas kedua itu adalah setengah ya, ditambah setengah. Setengah lambda 0 tambah setengah itu 1, ditambah setengah itu 3/2. Baik. Kemudian besar frekuensi dihasilkan adalah rumus frekuensi F sama V per lambda. Nada dasar F sama V per 2L, nada atas pertama F sama dengan V per L, nada atas kedua F sama dengan 3V per 2L, nada ke N itu Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L. Contoh, kita mau menghitung nada atas kedua, berarti Fn ke 2N nya, maka 2 tambah 1 itu 3V per 2L, pas kan? Maka dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan nada yang dihasilkan oleh dawai adalah F0 banding F1 banding F2 sama 1 banding 2 dan banding 3. Cepat rambat gelombang pada dawai, rumusnya V sama akar Ft per mu sama akar Ft L per M, dimana Ft tegangan tali atau dawai satuannya Newton, mu itu massa persatuan panjang, satuannya adalah kilogram per meter. Jadi pipa organa, kita masuk kepada pipa organa. Pipa organa ini ada dua, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Yang kita bahas pertama adalah pipa organa terbuka. Apa bedanya? Kalau pada pipa organa terbuka, dari gambar kita dapat lihat bahwa kedua ujung pipa ini terbuka. Sedangkan pada pipa organa tertutup, salah satu ujungnya itu tertutup dan satu lagi terbuka. Paham ya? Kemudian dapat kita bedakan dari segi panjang dari dawainya ya pada pipa organa ini. L sama dengan setengah lambda 0. Oke. Sedangkan pada nada atas pertama L sama dengan lambda 1, sedangkan nada atas kedua L sama dengan 3/2 lambda 2. Jadi di sini perbedaannya itu adalah setengah, sama seperti pada dawai atau senar. Lambda 0 itu sama dengan 2L, lambda 1 sama dengan L, dan lambda 2 sama dengan 2/3L. Perbedaan antara nada sebesar setengah lambda. Pada nada dasar, lambda itu sama dengan 2L. Pada nada atas pertama, lambda sama dengan L. Pada nada atas kedua, lambda sama dengan 2/3L. Maka lambda N sama dengan 2L per N ditambah 1 dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Besar frekuensi dihasilkan itu adalah rumusnya F sama dengan V per lambda. Nada dasar F sama dengan V per 2L. Nada atas pertama F sama dengan V per L. Nada atas kedua F sama dengan 3V per 2L. Nada ke N, rumus umumnya adalah Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L. Kalau ditanya itu nada atas ketiga, maka 3 ditambah 1 4, maka 4V per 2L untuk menghitung frekuensi nada atas yang ketiga misalnya. Oke, jadi persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan nada yang dihasilkan oleh pipa organ terbuka F0 banding F1 banding F2 sama 1 banding 2 dan banding 3. Bagaimana pipa organ tertutup? Seperti bilang tadi, perbedaan dengan pipa organa terbuka, salah satu pipanya itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Pada pipa organa tertutup, lihat di ujungnya itu tertutup kan, dan ini yang pertama ini terbuka. Maka L-nya panjang pipa ini sama dengan 1/4 lambda 0, kemudian L sama dengan 3/4 lambda 1 nada atas pertama. Untuk nada atas kedua L sama dengan 5/4 lambda 2. Maka di sini perbandingan antara nada L nada dasar dengan nada atas pertama dan nada atas kedua itu adalah setengah ya. Maka lambda 0 sama dengan 4L, lambda 1 4/3L, dan lambda 2 sama dengan 4/5L. Oke, seperti yang Ibu bilang, perbedaan sebesar setengah lambda, benar ya. Pada nada dasar lambda sama dengan 4L, pada nada atas pertama lambda sama dengan 4L per 3, pada nada atas kedua lambda sama dengan 4L per 5, maka lambda N sama dengan 4L per 2N ditambah 1 dengan N 0,
0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Besar frekuensi dihasilkan, rumus frekuensi F sama dengan V per lambda, nada dasar F sama dengan V per 4L, nada atas pertama F sama dengan 3 V per 4L, nada atas kedua F sama dengan 5 V per 4L, nada ke N itu Fn sama dengan 2N ditambah 1 V per 4L. Dari persamaan dapat disimpulkan bahwa perbandingan nada yang dihasilkan oleh pipa organ tertutup F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 dan banding 3. Jadi pada F0 itu frekuensi nada dasar atau frekuensi harmonik pertama satuannya Hertz, F1 itu frekuensi nada atas pertama, F2 frekuensi nada atas kedua. Oke, kita masuk pada bagian efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Jadi uniknya pada efek Doppler itu ada hukum-hukum tertentu yang berlaku ya. Contoh, P mendekati S. P ini adalah pendengar, S ini adalah sumber bunyi. Maka nilai cepat lambat pendengar Vp itu adalah bernilai positif. Tetapi kalau pendengar menjauhi sumber bunyi, itu nilai cepat lambat pendengar itu ada negatif ya. Maka rumus efek Doppler Fp sama dengan V tambah kurang Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Oke. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar, maka cepat lambat sumber bunyi itu bernilai negatif. Sedangkan kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, maka cepat lambat sumber bunyi itu bernilai positif. Jadi kebalikannya nak ya, kebalikan dari si P. Jadi kalau misalnya pendengar mendekati sumber bunyi, Vp-nya bernilai positif, berarti ini V ditambah Vp. Gitu ya nak. Sedangkan kalau misalnya sumber bunyinya menjauhi P, maka di sini V ditambah Vs. Paham ya? V itu kecepatan bunyi di udara. Ini itu ada 340 meter per sekon. Kemudian Vp sama dengan kecepatan gerakan pendengar, satuannya meter per sekon. Vs kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Fp frekuensi yang masuk ke telinga pendengar, Hertz. Sedangkan Fs frekuensi sumber bunyi, satuannya juga Hertz. Oke, P itu pengaman atau pendengar, S itu sumber bunyi. Tanda positif dan negatif pada rumus di atas dengan penggunaan seperti pada keterangan rumus dapat digambarkan seperti di bawah ini untuk lebih memudahkan pemahaman. Lihat, pendengar menjauhi sumber bunyi, maka Vp-nya bernilai negatif. Ini dia. Pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya bernilai positif. Sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vs-nya negatif. Sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Fs-nya positif. Jelas ya dari gambar. Oke, intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu adalah daya bunyi yang dipindahkan setiap satuan luas. Karena energi tiap satuan waktu kita ketahui sebagai pengertian daya, maka intensitas bisa ditentukan dengan persamaan I sama dengan P per A, di mana P itu daya bunyi satuannya watt, A itu luas bidang satuannya meter kuadrat. Biasanya luas bidang ini berbentuk lingkaran, maka rumusnya 4V/R kuadrat, dan intensitas bunyi I itu satunya watt per meter kuadrat. Maka rumusnya I sama dengan P per 4V/R kuadrat. Jika suatu tempat terdapat N buah sumber bunyi, jadi sumber bunyi itu lebih dari satu, itulah yang dimaksud dengan N ini. Misalnya ada 2 buah, 3 dan seterusnya yang sama dan memiliki intensitas I1 serta dibunyikan secara bersamaan, maka intensitas dari N buah menjadi IN sama N dikali I1. Keterangan IN itu intensitas dari N buah sumber bunyi, I1 intensitas dari sebuah sumber bunyi, dan N banyaknya sumber bunyi. Jadi intensitas bunyi sebesar I1 di suatu titik yang berjarak R1 dari sumber bunyi, sedangkan intensitas bunyi sebesar I2 dari suatu titik yang berjarak R2 dari sumber bunyi dapat dihitung rumusnya I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Keterangan R1 itu jarak suatu titik 1 dari sumber bunyi, satuannya meter. R2 jarak suatu titik 2 dari sumber bunyi, satuannya meter. I1 intensitas bunyi di titik 1, satuannya watt per meter kuadrat. I2 intensitas bunyi di titik 2, satuannya adalah watt per meter kuadrat. Jadi dikarenakan keterbatasan pendengaran telinga manusia, maka para ahli menggunakan istilah dalam intensitas bunyi dengan menggunakan ambang pendengaran atau ambang perasaan. Jadi intensitas ambang pendengaran atau I0 yaitu intensitas bunyi terkecil yang mampu didengar oleh telinga. Besar ambang pendengaran itu berkisar 10 sampai 12 watt per meter kuadrat. Sedangkan intensitas ambang perasaan yaitu intensitas bunyi yang terbesar yang masih dapat didengar telinga tanpa menimbulkan rasa sakit. Besarnya ambang perasaan. Ini ya, besarnya ambang perasaan. Ini lihat
Ambang pendengaran itu dong taraf intensitasnya. Kemudian bisik-bisik itu 10 sampai 20 desibel. Perpustakaan itu 30 sampai 40 desibel. Rumah tinggal itu 50 sampai 60 desibel. Sampai pesawat jet tinggal Anda 130 sampai 150 desibel. Bisa kalian perhatikan masing-masing ya nak. Oke, taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Biasanya taraf intensitas bunyi adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Maka TI sama dengan taraf intensitas bunyi dalam kurung itu desibel, kemudian I intensitas bunyi satuannya watt per meter kuadrat, I0 intensitas ambang itu satuannya 10. Intensitas ambang itu adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Jadi apabila terdapat N sumber bunyi dengan taraf intensitas yang sama atau TI, maka taraf intensitas total adalah TI tot sama dengan TI ditambah 10 log N. Jika taraf intensitas di suatu titik yang berjarak R1 adalah T1 dan berjarak R2 adalah TI2, maka hubungan antara kedua besaran dinyatakan dengan hubungan matematis sebagai berikut. TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Ini tadi ya taraf intensitasnya. Kemudian yang terakhir itu ada pelayangan bunyi. Pelayangan adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Berarti pelayangan terjadi jika perbedaan frekuensi kedua sumbernya kecil. Kalau perbedaannya besar, itu tidak akan terjadi pelayangan bunyi. Maka Fn sama dengan N sama dengan F1 dikurang F2. Tinggal dikurangin. N itu banyak layangan tiap detik, F1 dan F2 frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi, dan Fn itu frekuensi layangan bunyi. Sekian ya nak, jadi tugas kalian cukup menulis intisarinya saja ya. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.